Apa yang kamu bayangkan jika mendengar kata semut? Hewan kecil ini terbilang rentan, bahkan bisa terhempas hanya dengan tiupan. Semut, itulah namanya. Serangga kecil yang suka merayap di dinding, di pohon, dan tinggal di kedalaman bumi. Maksud saya kedalaman tanah. Pada bahasan kali ini kita akan membahas semut, si serangga kecil yang selalu dijadikan mainan ketika bocil. Sebelum membahasnya, mari kita dengarkan dengan santai cerita ini. Pada suatu hari ada sekelompok semut yang sedang bekerja keras mengumpulkan makanan untuk musim kemarau. Mereka berlari-lari ke sana kemari membawa biji-bijian, serbuk sari, atau potongan buah. Mereka sangat rajin dan disiplin, tidak pernah berhenti atau beristirahat. Di hutan yang sama ada seekor belalang yang sedang bersenang-senang. Ia terbang-terbang di udara, menikmati hidup, ia sangat ceria dan bebas, tidak pernah khawatir atau takut. Suatu ketika belalang melihat semut-semut yang sedang sibuk. Ia merasa kasihan dan heran. Ia pun terbang mendekati salah satu semut dan berkata, "Hai, teman, mengapa kau bekerja begitu keras? Bukankah hari ini sangat indah? Ayo, berhenti sejenak dan bersenang-senang bersamaku." Semut yang diajak bicara itu menoleh dan menjawab, "Maaf, aku tidak bisa. Aku harus bekerja untuk mengumpulkan makanan bagi koloniku." Belalang itu terkejut mendengar jawaban semut. Ia merasa tidak percaya dan sedih. Ia berkata, "Tapi kau harus menikmati hidupmu. Hidup itu tidak hanya tentang bekerja. Itu adalah hal-hal yang berharga dan tak ternilai." Semut itu menggeleng-geleng kepala. Ia merasa tidak setuju dan marah. Ia berkata, "Tidak, kau salah. Hidup itu hanya tentang bekerja. Kau harus bertanggung jawab atas kebutuhanmu, keselamatanmu, dan masa depanmu. Itu adalah hal-hal yang penting dan tak tergantikan." Belalang dan semut itu tidak dapat saling mengerti. Mereka berdebat dan bertengkar. Mereka saling menyalahkan dan menghina. Mereka tidak mau mendengar dan menghormati. Akhirnya, mereka berpisah dengan perasaan kesal dan benci. Beberapa bulan kemudian, tiba-tiba musim kemarau tiba. Tanah menjadi kering dan retak. Bunga-bunga layu karena kepanasan. Semua makanan yang ada di hutan habis dimakan atau menghilang. Belalang menjadi kelaparan dan kehausan. Ia tidak tahu harus mencari makanan di mana. Ia merasa lemah dan sakit. Sementara itu, semut-semut masih bisa hidup dengan baik. Mereka memiliki persediaan makanan yang cukup di dalam sarang mereka. Mereka juga memiliki sumber air yang bersih dan segar. Mereka tidak merasa lapar dan haus. Mereka masih bisa bertahan hidup. Salah satu semut melihat belalang yang sedang kesusahan. Kebetulan semut itulah yang bertemu belalang itu dulu. Ia merasa iba dan sayang. Ia pun berlari mendekati belalang dan berkata, "Hai, teman, apa yang terjadi? Mengapa kau tampak begitu sedih? Apakah kau butuh bantuan?" Belalang yang diajak bicara itu menengadah dan menjawab, "Maaf, aku tidak bisa bicara banyak. Aku sedang dalam masalah besar. Aku kehilangan semua makananku karena musim kemarau. Aku tidak punya apa-apa lagi. Aku hampir mati kelaparan dan kehausan." Semut itu merasa kasihan dan sayang. Ia berkata, "Jangan khawatir, teman. Aku akan membantumu. Aku akan memberimu sedikit makanan dan air dari sarangku. Aku juga akan mengajakmu untuk tinggal bersama koloniku. Kami akan merawatmu sampai kau sembuh." Belalang lalu memasuki sarang semut. Di dalamnya ada banyak makanan. Belalang lalu makan dengan lahap karena sudah lama tidak makan. Belalang itu terharu dan bersyukur. Ia berkata, "Terima kasih, teman. Kau sangat baik hati dan murah hati. Kau telah menyelamatkan hidupku. Aku menyesal telah berdebat dan bertengkar denganmu. Aku sadar bahwa kau benar. Hidup itu memang harus bekerja keras dan bertanggung jawab. Aku berjanji akan berubah menjadi lebih baik." Semut itu tersenyum dan berkata, "Sama-sama, teman. Kau juga tidak perlu menyesal. Kau juga telah mengajarkan aku sesuatu. Aku sadar bahwa hidup itu juga harus menikmati dan bersyukur. Aku berjanji akan berubah menjadi lebih bahagia." Belalang dan semut itu pun berpelukan dan berdamai. Itulah cerita semut serangga yang pekerja keras.
Hai para rimbaners, video ini kami buat untuk kalian yang pengen tahu lebih dalam tentang semut. Si serangga pekerja keras dan rajin. Let's go rimbaners! Semut adalah salah satu serangga terpintar di dunia. Semut adalah serangga kecil yang termasuk dalam famili Formicidae, ordo Hymenoptera. Semut memiliki lebih dari 12.500 spesies yang sebagian besar hidup di kawasan tropika. Ukuran semut sekitar 0,15 sampai 0,3 cm. Sebagian besar semut dikenal sebagai serangga sosial dengan koloni dan sarang-sarangnya yang teratur beranggotakan ribuan semut per koloninya. Semut adalah salah satu serangga terpintar di dunia. Bagaimana tidak pintar dengan mampu memimpin puluhan ribu hingga jutaan anggota koloni, semut diharuskan memiliki kecerdasan yang memadai. Semua itu tidak lepas dari cara semut mengatur anggota koloninya sesuai posnya masing-masing. Anggota koloni terbagi menjadi semut pekerja, semut pejantan, dan ratu semut. Dimungkinkan pula terdapat kelompok semut penjaga. Satu koloni dapat menguasai daerah yang luas untuk mendukung kehidupan mereka. Koloni semut kadang kala disebut superorganisme karena koloni-koloni mereka yang membentuk sebuah kesatuan. Semut memiliki tubuh yang tersegmentasi dan terbagi menjadi 3 bagian utama, kepala, toraks, dan abdomen. Semut juga memiliki antena yang berfungsi untuk mencium bau dan merasakan getaran. Antena tersebut memiliki kemampuan penciuman yang lebih baik dibandingkan penciuman manusia. Antena semut mampu menemukan sumber makanan yang jauh. Semut juga memiliki 2 pasang rahang atau mandibula. Pasangan rahang luar untuk membawa benda seperti makanan dan menggali. Sedangkan rahang dalam untuk mengunyah makanan. Beberapa semut juga memiliki sengatan di bagian ujung perutnya, biasanya akan terasa sedikit panas dengan asam format. Asam format disebut juga asam semut karena semut menghasilkan asam ini sebagai alat pertahanan diri. Semut telah menguasai hampir seluruh bagian tanah di bumi. Hanya di beberapa tempat seperti di Islandia, Greenland, dan Hawaii, mereka tidak menguasai daerah tersebut. Mereka diperkirakan membentuk sekitar 15-20% dari biomasa hewan-hewan darat. Beberapa jenis semut sangat dikenal oleh manusia karena hidup bersama-sama dengan manusia, seperti semut hitam, semut besar, semut merah, semut api, dan semut rangrang. Rayap terkadang disebut semut putih, namun sama sekali berbeda kelompok dari semut walaupun mereka memiliki struktur sosial yang sama. Semut adalah keturunan dari generasi tawon Vespoidea. Analisis filogenetik mengindikasikan bahwa semut telah berevolusi dari capung Vespoid pada periode kapur sekitar 120 juta sampai 170 juta tahun yang lalu. Setelah kemunculan tumbuhan angiosperma sekitar 100 juta tahun yang lalu, mereka menganeka-ragamkan pengaruh ekologi sekitar 60 juta tahun yang lalu. Beberapa fosil semut dari periode kapur adalah bentuk pertengahan dari semut dan tawon, dan ini menambahkan bukti bagi nenek moyang tawon. Semut memiliki 3 kasta dalam koloni, yaitu ratu, laki-laki, dan pekerja. Ratu adalah semut perempuan yang memiliki sayap dan bertugas untuk bertelur ribuan semut. Ratu memastikan kelangsungan hidup koloni. Semut pekerja adalah semut perempuan yang tidak memiliki sayap. Mereka mencari makanan, bekerja di sarang, melindungi komunitas, dan merawat anak-anak ratu. Dalam waktu-waktu tertentu dalam setahun banyak spesies yang melahirkan semut jantan. Semut jantan adalah semut yang memiliki sayap dan bertugas untuk kawin dengan ratu, kemudian mereka akan mati. Semut pekerja harus rajin untuk mengumpulkan banyak makanan bagi para koloninya. Makanan semut bervariasi tergantung dari jenis dan habitatnya. Beberapa semut bersifat herbivora yang memakan nektar, madu, atau biji-bijian. Beberapa semut bersifat karnivora yang memakan serangga, cacing, atau hewan kecil lainnya. Beberapa semut bersifat omnivora yang memakan segala macam makanan. Beberapa semut juga bersifat mutualis yang hidup berdampingan dengan hewan atau tumbuhan lain untuk saling menguntungkan. Misalnya, semut yang hidup bersama dengan kutu daun yang memberikan madu untuk semut dan mendapatkan perlindungan dari semut. Semut memiliki hubungan sosial yang kompleks dan menarik. Semut dapat berkomunikasi dengan sesama semut melalui feromon, yaitu zat kimia yang dilepaskan oleh tubuh semut. Feromon dapat memberikan informasi tentang sumber makanan, bahaya, arah, atau status sosial. Semut juga dapat berkomunikasi dengan gerakan antena, rahang, atau tubuh. Semut dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, seperti membangun sarang, membawa makanan, atau melawan musuh. Semut juga dapat bersaing dengan semut lain, baik dari koloni yang sama maupun berbeda, untuk mendapatkan sumber daya, wilayah, atau pasangan.
Semut merupakan organisme hidup yang telah ada di bumi selama ribuan tahun. Semut telah menjadi bagian penting dari ekosistem dan memainkan peran dalam menjaga keseimbangan alam. Semut adalah satu-satunya organisme yang dapat menggali dan mengakar tanah, mengendalikan populasi serangga, dan menyebarkan biji-bijian. Semut juga memiliki manfaat bagi manusia seperti sebagai sumber protein, obat, atau penelitian. Namun tentu saja di mana ada positif maka ada negatif. Semut juga dapat menjadi hama bagi manusia seperti merusak tanaman, menggigit kulit, atau menempati celah-celah rumah. Mari kita bahas sedikit tentang semut madu atau ant honeypot yang unik ini. Ant honeypot juga dikenal sebagai semut madu, adalah sejenis semut yang memiliki kemampuan menghasilkan madu. Meskipun biasanya madu diidentikan dengan lebah sebagai produsennya, semut ini juga memiliki peran penting dalam dunia madu. Semut honeypot memiliki dua warna dengan kepala dan dada yang mengkilat. Kepalanya berwarna kemerahan hingga coklat tua, sementara perutnya berwarna kehitaman. Perut semut ini memiliki pelat kaku dan jaringan ikat lunak yang membesar saat menyimpan cairan. Semut honeypot biasanya ditemukan di daerah yang gersang dan semi kering, termasuk hutan juniper, semak belukar, padang rumput, gurun sagebus, dan saltbush. Sebagian besar spesies semut honeypot ditemukan di Australia, Amerika Serikat, Meksiko, dan benua Afrika. Semut honeypot menjalani kehidupan sosial yang kompleks. Koloni semut ini terdiri dari pekerja, ratu semut, semut penjaga, dan ada satu lagi yang tidak dimiliki oleh spesies semut lainnya, yaitu semut penyimpan makanan. Semuanya berperan penting dalam kelangsungan hidup koloni. Semut honeypot bertindak sebagai tempat penyimpanan hidup untuk cadangan makanan koloni. Ketika makanan langka atau sulit ditemukan, semut ini mengumpulkan dan menyimpan nektar sebagai persediaan. Perut semut honeypot memiliki pelat kaku dan jaringan ikat lunak yang membesar saat menyimpan cairan, termasuk madu. Di lingkungan gurun Australia yang tandus, mencari makanan menjadi tugas yang sulit bagi semut ini. Penelitian terbaru menemukan bahwa madu yang dihasilkan oleh semut honeypot di Australia memiliki karakteristik khusus. Madu ini memiliki sifat antibakteri dan anti jamur yang luar biasa. Produksi dan penyimpanan madu menjadi adaptasi kritis bagi semut honeypot untuk bertahan hidup di lingkungan yang keras. Seorang Gordon Ramsay di YouTube National Geographic pernah mencicipi semut madu ini. Dia berkomentar rasanya seperti sirup apel. Jadi meskipun lebah tetap menjadi produsen madu utama, semut honeypot juga berkontribusi dalam dunia manis ini. Semut merupakan makhluk hidup yang dapat memberikan banyak pelajaran dan inspirasi bagi manusia. Ada beberapa pesan moral yang dapat kita ambil dari semut. Kerja keras dan rajin. Semut tidak pernah malas atau menunda-nunda pekerjaan. Mereka selalu berusaha untuk mencari makanan, bekerja di sarang, melindungi komunitas, dan merawat anak-anak ratu. Kerja sama dan solidaritas. Semut tidak hidup sendiri, melainkan bersama-sama dengan sesama semut. Mereka saling membantu, mendukung, dan melindungi satu sama lain. Mereka juga saling berbagi informasi, makanan, dan sumber daya. Mereka mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, kreativitas, dan inovasi. Semut dapat membangun struktur yang rumit dan indah seperti sarang, jembatan, atau menara. Mereka juga dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berubah seperti musim, cuaca, atau predator. Mereka juga dapat menemukan solusi yang cerdas dan efektif untuk setiap tantangan atau kesempatan. Kami berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua teman-teman yang menonton video ini sampai habis. Kalau ada yang kurang atau salah, bisa banget koreksinya di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.